Baik, selamat siang pada Ibu Yayu dan kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas analisa kasus akuntansi manajerial pada kasus laporan keuangan UMKM Orlando Pizza. Dan kami dari kelompok 11. Jadi kami dari kelompok 11 beranggotakan Arik NRP 18, Brian NRP 12, saya sendiri Grace NRP 101 dan Gio NRP 120. Masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dan profil usaha dari Orlando Pizza itu sendiri. Baik, yang pertama kita akan masuk kepada profil perusahaan, di mana kami menganalisis Orlando Pizza, yaitu bisnis inovasi pizza kukus yang didirikan sejak tahun 2014 dengan konsep pizza empuk, terjangkau, dan layanan yang terpersonalisasi, menawarkan berbagai varian seperti pizza reguler, pizza, dan paket keluarga. Bisnis ini berfokus pada inovasi, kualitas, transparansi, serta pengalaman kuliner hangat ala rumahan. Visinya adalah menjadi merek pizza lokal yang dekat dengan pelanggan, yang kita biasa bilang bestie dan menjadi solusi camilan keluarga. Kegiatan usaha dari Pizza Orlando sendiri membawakan 4 poin nilai utama. Yang pertama adalah keterbukaan, yang kedua adalah kedekatan dengan pelanggan, yang ketiga adalah inovasi, dan terakhir adalah fleksibilitas tim. Kegiatan usahanya dimulai dari produksi dan produk, lalu pemasaran dan distribusi, dan inovasi serta penjagaan kualitas atau QC. Ya, jadi kasus akuntansi manajerial yang dialami Pizza Orlando ada 4 poin di sini mengenai pengelolaan biaya dan anggaran, penetapan harga, pengendalian internal, dan manajemen persediaan. Untuk pengelolaan biaya dan anggaran di sini berfokus pada pencatatan, pembelian bahan baku tidak akurat dan tidak terpusat, sering tanpa bukti transaksi. Terus biaya overhead tidak dimonitor secara rutin, itu menyulitkan Budian dan timnya untuk memprediksi pengeluaran. Terus yang ketiga ada sistem akuntansi manual menyebabkan keterlambatan rekap data dan koordinasi yang kurang efektif. Dalam penetapan harga belum ada analisis HPP-nya untuk margin per produk yang mendalam sehingga sulit menentukan produk mana yang paling menguntungkan. Terus dampak program loyalitas terhadap retensi pelanggan belum terukur secara objektif sehingga tidak tahu program mana yang paling optimal seperti itu. Untuk di manajemen persediaan, sistem reorder point bergantung pada ingatan hanya si A sering beli, si B jarang kayak gitu, hanya dalam ingatan mungkin yang dijelaskan dari ibunya juga hanya dicatat dalam note saja, tidak benar-benar dalam data integrasi gitu untuk perusahaannya atau untuk bisnisnya. Yang poin kedua adalah pembelian bahan baku sering dilakukan tanpa reaktif saat stok menipis. Jadi masih dirasa-rasa seperti itu. Oh rasanya ini habis. Oh rasanya ini habis. Bukan eh, terhitung gitu loh. Bukan benar-benar vivo gitu. Terus untuk pengendalian internal, tidak ada audit rutin pada laporan keuangan yang dibagikan, berisiko terjadi kecurangan atau kesalahan pencatatan. Sebenarnya kalau kecurangan mungkin eh, akan berpotensi dilakukan oleh karyawannya. Dan kalau kesalahan pencatatan itu mungkin dari ibunya sendiri juga bisa salah. Terus untuk poin kedua, belum ada proyeksi arus kas dan analisis kelayakan finansial untuk rencana ekspansi bisnis. Kan jadi Budian ini emang pengen ekspansi, cuman dia tuh ekspansi berdasarkan, oke, aku udah punya uang nih, ayo kita ekspansi, bukan berdasarkan analisis yang misal ada visibility study atau apapun itu tentang analisis lebih mendalam seperti itu. Terus sistem reward dan punishment karyawannya itu belum ada KPI yang jelas seperti itu. Terus untuk tujuan penelitiannya yakni menganalisis kelemahan sistem pencatatan manual saat ini untuk merancang sistem akuntansi terintegrasi dan menyusun SOP pembelian yang lebih transparan dan akuntabel. Yang kedua adalah mengevaluasi metode reorder point yang ada dan menerapkan sistem inventory management berbasis analisis EOQ untuk optimasi stok dan penghematan biaya. Yang ketiga, menganalisis struktur biaya produksi dan margin keuntungan produk untuk menyusun strategi penetapan harga yang optimal berdasarkan break-even analysis. Yang keempat, mengukur dampak program loyalitas terhadap repeat order dan CLV atau Customer Lifetime Value untuk mengembangkan strategi loyalitas yang lebih efektif. Yang kelima adalah menyusun proyeksi keuangan dan analisis kelayakan bisnis untuk ekspansi lokasi baru dengan mempertimbangkan ROI dan strategi mitigasi risiko.
Selanjutnya ke bab 2 di mana kita akan membahas data keuangan dari UMKM Orlando Pizza. Baik, untuk bagian pertama dari bab 2 ini kita mulai dari bagian biaya produksi dan volume penjualan. Di mana di sini dapat terlihat melalui tabel pertama, biaya produksi yang ditampilkan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi dan tujuannya untuk membuat produk yang bisa dijual di market. Nah, rincian data biayanya itu tersedia sebagai berikut, yaitu terdiri dari overhead, bahan baku, dan juga tenaga kerja. Di mana di sini kita melihat biaya yang paling tinggi keluar ada di bulan Februari, dikarenakan ada peningkatan pelonjakan di pembelian bahan baku dan juga overhead. Nah, yang kedua adalah dari volume penjualan, yang artinya volume penjual tabel ini menunjukkan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk oleh perusahaan Orlando Pizza dalam bentuk rupiah dan juga unitnya pieces. Nah, masa perhitungannya ada 3 di sini, yaitu dari bulan Januari, Februari, dan juga Maret, di mana pada bulan Januari mereka menjual sebesar 152 pieces yang menghasilkan 8.945.000, bulan Februari 174 pieces yang menghasilkan 10.240.000, dan bulan Maret yang menghasilkan 268 pieces yaitu sebesar 15.850.000. Total hasil penjualan selama 3 bulan, totalnya Orlando Pizza menjual 594 pieces produk yang menghasilkan uang sebesar 35.200 rupiah. Nah, setelah kami menganalisis dari total pendapatan dan juga total biaya, kami mendapatkan data laba bersih dari UMKM Orlando Pizza, di mana laba bersih pada Januari itu sebesar 1.400.000, Februari sebesar 1.700.000, dan juga bulan Maret sebesar 8.200.000. Di mana data ini pada bulan Maret sangat tinggi karena mengalami lonjakan pendapatan pizzanya sendiri. Selanjutnya masuk ke bab 3, di mana kita akan membahas metode penelitian yang kami gunakan dalam pelaporan kali ini. Pertama-tama jenis dan sumber data. Kami memperoleh data melalui wawancara, di mana kami mewawancarai langsung narasumbernya Ibu Dian selaku owner dari Orlando Pizza yang berlokasi. Kami datang ke Orlando Pizzanya langsung, waktunya pada 24 April, hari Kamis lalu. Oke, pertama metode analisis yang menggunakan yaitu kami menganalisis BEP, break-even point atau seperti titik impas juga, di mana ini adalah kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya, jadi tidak untung dan juga tidak rugi. Nah, untuk komisi sendiri, BEP unit yaitu BEP sama dengan fixed cost per satu main variable cost dibagi dengan sales volume. Kalau BEP harga, ya ini BEP sama dengan fixed cost dibagi price main variable cost. Selanjutnya mengenai manfaat BEP, di mana BEP bisa kita gunakan untuk menentukan target penjualan minimum agar tidak rugi. Jadi kita harus menjual berapa produk supaya kita menemui titik impas. Kemudian kita bisa menggunakan BEP sebagai indikator untuk menilai kelayakan usaha untuk proyek baru, apakah perusahaan ini bisa mencapai BEP dalam waktu yang ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya membantu penetapan harga jual yang lebih kompetitif dan juga menganalisis pengaruh biaya dan volume produksi terhadap laba. Nah, untuk BEP sendiri ada unsur-unsur yang digunakan. Yang pertama biaya tetap, biaya variabel, harga jual per unit, dan juga volume penjualan itu sendiri. Analisis kedua yang kami gunakan, kami menganalisis cost volume profit, di mana pengertiannya sendiri yaitu adalah alat analisis keuangan yang digunakan untuk melihat pengaruh biaya, volume penjualan, dan juga harga jual terhadap laba. Nah, ini digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan laba jangka pendek, yang fokusnya itu pada perencanaan profitabilitas yang bisa disesuaikan dengan strategi operasional perusahaan. Masuk ke manfaat CVP. CVP sendiri itu memiliki manfaat untuk menentukan titik impas, break-even point, kemudian perencanaan laba, untuk profit planning, pengambilan keputusan harga jual, evaluasi struktur biaya, dan juga pertimbangan produksi dan penjualan produk campuran. Membahas tentang CVP, apa sih hubungan biaya dengan CVP sendiri? Jadi dari biaya itu adalah dasar utama dalam CVP karena memengaruhi hubungan volume dan juga laba dari biaya itu sendiri. Nah, dua jenis biaya yang kita ketahui yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kedua biaya ini digunakan untuk menghitung margin kontribusi yang nantinya untuk menutup biaya hingga BEP. Jadi dengan adanya margin kontribusi digunakan untuk menyumbang biaya hingga nanti mencapai titik BEP-nya. Nah, tanpa pemisahan biaya yang akurat, pemisahannya nggak akurat, nanti hasil CVP-nya itu bisa kurang akurat juga atau menyesatkan untuk mengambil keputusan manajerialnya. Nah, selanjutnya kita membahas margin of safety atau MOS. Margin of safety sendiri adalah selisih antara penjualan aktual dan penjualan pada titik BEP. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa batas aman penurunan atau penjualan dari sebelum ruginya. Nah, MOS sendiri atau MOS ini penting untuk menghadapi ketidakpastian pasar dan fluktuasi permintaan. Jadi semakin besar MOS, semakin kecil resiko rugi. Tapi semakin kecil MOS, semakin rawan terhadap penurunan penjualan.
Berikut rumus untuk margin of safety itu sendiri, di mana margin of safety rumusnya yaitu total penjualan dikurangi penjualan pada titik BEP. Nah, kalau margin of safety dalam bentuk persen, dipersenin aja penjualan dikurangi BEP dibagi penjualan lagi dikali 100%. Nah, pada bagian tinjauan pustaka berikutnya adalah DOL atau Degree of Operating Leverage. Pada dasarnya, definisi dari Degree of Operating Leverage adalah salah satu metode atau strategi framework yang tujuannya itu untuk meningkatkan return on asset dari suatu perusahaan, di mana ROA-nya ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Nah, DOL ini bisa memiliki dampak positif terhadap profitabilitas apabila memang pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari pemanfaatan aset itu melebihi dari biaya tetap yang harus dibayarkan. Nah, perusahaan dengan operating leverage yang tinggi akan mengalami peningkatan persentase dari EBIT atau earning before interest and taxes yang dinilai secara signifikan, meskipun penjualannya hanya naik sedikit. Sebaliknya, perusahaan dengan operating leverage yang rendah akan lebih rentan terhadap penurunan EBIT jika penjualan mengalami penurunan. Nah, analisis sensitivitas adalah teknik simulasi yang mengubah nilai dari berbagai variabel kunci untuk mengukur impact-nya terhadap hasil dari keuangan perusahaan, sehingga bisa membantu mengidentifikasi area mana saja memiliki perkiraan risiko yang tinggi. Nah, analisis sensitivitas itu berguna untuk mengukur tingkat dari kepekaan berbagai elemen ketika terdapat asumsi perubahan atau penyimpangan nilai yang telah diproyeksikan di laporan keuangan, baik terhadap laba rugi maupun cash flow perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan perencanaan laba dengan CVP, di mana definisi dari perencanaan laba dikutip dari Welch Hilton Gordon dalam bukunya Perencanaan Pengendalian Laba, itu pada dasarnya punya 4 aspek. Yaitu yang pertama, yaitu aspek untuk penetapan tujuan perusahaan dan penyiapan kondisi lingkungan pendukung untuk pencapaiannya. Yang kedua, memilih strategi atau tindakan yang efektif untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang ketiga, menyusun langkah implementasi dan mengaktualisasikan rencana ke dalam operasional. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi dan penyempurnaan rencana untuk mengatasi berbagai kelemahan yang muncul. Sedangkan definisi dari cost volume profit adalah metode analisis yang mengevaluasi pengaruh keputusan operasional dan pemasaran terhadap laba bersih dari perusahaan. Masuk ke bab 4, di mana kita akan menganalisis dan juga membahas detail mengenai laporan keuangan dari UMKM Orlando Pizza itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bab 4, yaitu perhitungan HPP atau harga pokok penjualan atau biaya pokok penjualan. Nah, berdasarkan tabel yang ditampilkan di layar, HPP dari Orlando Pizza itu dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh biaya produksi, yaitu dari sisi bahan baku, gaji karyawan, listrik, air, gas, sewa tanpa adanya potongan atau retur pembelian. Sehingga pembelian bersih itu sama dengan total pembelian dan biaya. Karena persediaan awal dan akhir bernilai 0, maka barang yang tersedia untuk dijual itu sama dengan pembelian bersih, dan HPP itu sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Yang hasilnya bakalan menunjukkan hal yang sama dengan total produksi bulanan. Nah, di sini kita melihat bahwa tingginya HPP Orlando Pizza itu dipengaruhi mayoritas oleh biaya tetap seperti gaji karyawan sebesar 5 juta per bulan dan fluktuasi biaya variabel seperti bahan baku, utilitas, dan lain-lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas itu memang sangat bergantung pada volume penjualan. Meskipun HPP-nya stabil, maka margin keuntungan bisa ditingkatkan dengan strategi seperti negosiasi bahan baku, efisiensi energi, atau bahkan peningkatan penjualan untuk menekan cost per unit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, di mana pada tabel pertama yaitu biaya variabel, dapat terlihat biaya variabel dari Orlando Pizza itu terdiri dari biaya bahan baku dan juga overhead, yaitu listrik, air, dan gas, dengan total yang nilainya fluktuatif tiap bulannya. Bulan Januari totalnya 2,5 juta, bulan Februari 3,4 juta, bulan Maret 2,5 juta. Kenaikan signifikan terlihat di bulan Februari didorong oleh peningkatan bahan baku sebesar 2,765, padahal bulan sebelumnya 2,011.000 saja, dan overhead sebesar 715.000 yang sebelumnya hanya 512.000. Nah, hal ini dapat terjadi karena sistem pembelian bahan baku yang dilakukan oleh Orlando Pizza itu sistemnya akan restock saat sudah habis, dan restock pada jumlah besar itu terjadi di bulan Februari. Maka dari itu terdapat pelonjakan biaya yang cukup tinggi. Nah, berikutnya pada tabel biaya tetap, di sini kita melihat faktornya variabelnya hanya satu, yaitu biaya tenaga kerja langsung atau gaji karyawan. Nah, di sini stabil setiap bulannya 5 juta dikarenakan total gaji tetapnya itu hanya ada dua karyawan, yaitu 3 juta untuk chef dapur dan 2 juta untuk kurir pengiriman. Nah, meskipun konsisten, biaya tetap memang terlihat dominan. Estimasinya sekitar 66% HPP di setiap bulannya. Hal ini juga dapat memberikan dampak drawback atau negatif, yaitu membatasi fleksibilitas keuangan.
Setelah kita menganalisis BEP, maka kita akan menganalisis cost volume profit dalam laporan UMKM Orlando Pizza ini sendiri. Nah, kita udah bahas tadi di bahwa CVP digunakan untuk menganalisis hubungan antara aktivitas penjualan, biaya, dan juga laba yang berguna untuk bisnis baru UMKM yang sedang dalam keadaan sulit ini. Nah, asumsi yang kita gunakan dalam analisis CVP kali ini yaitu pertama, volume penjualan berubah, tapi variabel lain itu tetap. Nah, kemudian hanya satu produk atau komposisi produk konstan, biaya dan pendapatan bersifat linear atau tidak ada diskon, kemudian laba dihitung berdasarkan biaya variabel marginal, dan juga biaya dapat dipisahkan secara akurat jadi tetap dan variabel. Kemudian ini hanya berlaku untuk jangka pendek karena kita hanya menganalisis selama 3 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret. Nah, salah satu yang kami akan analisis di CVP ini ya ini contribution margin, di mana contribution margin ini menunjukkan jumlah yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Rumusnya CM total sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel total. Nah, kalau contribution margin ratio yaitu 1 min biaya variabel dikurangi penjualan. Nah, ini tuh penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Jika CM atau contribution margin itu dikurang dari biaya tetap, maka perusahaan rugi. Jika lebih dari biaya tetap, maka perusahaan untung. Nah, CM ini membantu manajemen dalam pengambilan keputusan manajemen strategis. Nah, kemudian kita akan menganalisis secara langsung contribution margin-nya, di mana kita akan memasukkan angka-angkanya di total pendapatan sendiri. Kita bisa lihat, kita membutuhkan total pendapatan, kita juga membutuhkan total biaya variabel yang bisa menghasilkan contribution margin. Sesimpel dari total pendapatan ini dikurangi dengan total biaya variabel. Jadi, 8.900.000 di Januari 2025 dikurangi 7.400.000 di Januari 2025 dari biaya variabel. Maka ketemulah angka-angka ini. Dari contribution margin-nya Januari 2025 sebesar 1.521, Februari 2025 sebesar 1.758, dan Maret 2025 sebesar 8.290.000. Nah, contribution margin ratio kita menggunakan persentase contribution margin terhadap biaya terhadap total pendapatan. Jadi kita menemukan kalau Januari 2025 ini 20,50%, Februari 2025 20,74%, sedangkan Maret 2025 ini 109,66%. Nah, ini sebenarnya agak wajar, tapi kami juga mendapatkan datanya seperti itu, di mana total penjualannya ini meningkat drastis, total pendapatannya. Namun dari segi biaya variabelnya tuh tidak naik. Jadi kami menemukan adanya keanehan dalam data keuangan di bulan Maret 2025 ini. Baik, kita masuk ke break-even point analysis atau BEP analysis. BEP menunjukkan berapa banyak produk yang harus dijual untuk menutup seluruh biaya tetap dan biaya variabel yang timbul dalam proses produksi dan penjualan. Rumus yang kita bawakan adalah FC atau fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variable cost. Data yang kita ambil berdasarkan data primer dari Orlando Pizza, yaitu data penjualan, data biaya tetap, dan juga data biaya variabel, di mana kami menganalisis BEP dalam unit, BEP unit Januari 118, BEP unit Februari 129, dan BEP unit Maret 101. BEP dalam rupiah pada Januari mendapatkan angka 6.964.000 rupiah, Februari 7.575.000 rupiah, dan Maret 5.968.000 rupiah. Di mana BEP total pada BEP unit membutuhkan 348, sedangkan pada BEP rupiah membutuhkan 20.508.780 untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel dan memaksimalkan profit yang didapatkan. Lanjut ke margin of safety analysis atau MOS. MOS menunjukkan tingkat penurunan penjualan yang masih dapat ditoleransi perusahaan sebelum mengalami kerugian. Rumusnya, kami mengambil rumus MOS dalam rupiah, yaitu total penjualan dikurangi BEP. MOS dalam persentase yaitu total penjualan dikurangi BEP dibagi total penjualan dikali 100%. Data yang kami bawakan adalah data penjualan dan juga data BEP, di mana hasil perhitungannya kami mendapatkan MOS dalam persen, yaitu MOS dalam persentase pada Januari yaitu 22,14, MOS persentase Februari yaitu 26,02, MOS persentase pada Maret di angka 62,16%. Lalu lanjut ke MOS dalam rupiah, di mana kami mendapatkan pada bulan Januari, MOS-nya adalah 1.910.356 rupiah, pada Februari 2.664.805 rupiah, dan Maret di angka 9.881.259 rupiah. Dari perhitungan margin of safety dari bisnis Orlando Pizza pada 3 bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret, menunjukkan bahwa bisnis ini sudah memenuhi titik aman margin dan cenderung sudah sangat baik untuk menghindari kerugian
yang bisa didapatkan. Selanjutnya adalah analisis DOL atau Degree of Operating Leverage. Metode ini membantu mengukur seberapa sensitif laba dan arus kas perusahaan terhadap perubahan penjualan atau volume penjualan seperti itu. Untuk menentukan titik impas atau break-even point serta menilai risiko operasional bisnis. Dalam rumusnya itu dolar rupiah yakni margin kontribusi dibagi jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan didapatkan dari margin kontribusi dikurangi beban tetap. Di sini pada kasusnya Pizza Orlando pada bulan Januari, yang dimana laporan keuangan memang dilaporkan hanya Januari, Februari, Maret pada kuartal 1 2025, yang dimana dolar rupiahnya itu sebesar 1.521.680 rupiah per 8.945.200 rupiah, yakni didapatkan 0,170 untuk dolar rupiah di Januari. Untuk di Februari sendiri, dolar rupiah yang didapatkan adalah 0,1717 atau dibulatkan 0,172. Dan di bulan Maret ini didapati bahwasanya meningkat signifikan mencapai 0,523 seperti itu. Nah, mungkin ini visualisasinya dari data yang sebelumnya dijelaskan, bahwasanya kalau kita lihat dari Januari dan Februari itu ya relatif mirip lah, cuma nambah 0,002. Namun di bulan Maret ini meningkat hingga 0,351 menjadi 0,523. Yang dimana peningkatan DOL yang signifikan ini mengindikasikan bahwasanya ada pergeseran struktur biaya perusahaan ke proporsi biaya tetap yang lebih tinggi. Akibatnya, laba operasi menjadi jauh lebih sensitif terhadap perubahan volume penjualan. Kita lanjutkan pada analisis target laba. Dalam analisis target laba, perusahaan menetapkan besaran keuntungan yang diinginkan dan menghitung volume penjualan minimum untuk mencapainya. Rumus yang kita gunakan, total penjualan dalam unit, yaitu biaya tetap ditambah target laba, dibagi harga jual per unit, dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan target penjualan pada dalam rupiah, yaitu target penjualan per unit dikali harga jual per unit. Data yang kita gunakan adalah data biaya tetap, biaya variabel, data penjualan, dan juga bisnis Orlando. Berdasarkan wawancara langsung kepada ownernya, bisnis Orlando memproyeksikan mendapatkan laba sebesar 20%. 20% ini akan kita gunakan sebagai target laba, di mana target laba per unit, yaitu target penjualannya pada Januari di angka 161 unit, target penjualan pada Februari 181 unit, dan target penjualan pada Maret di angka 165 unit. Target laba dalam rupiah pada bulan Januari harus mendapatkan setidaknya Rp9.456.921. Pada Februari harus mendapatkan Rp10.677.941 dan pada bulan Maret mendapatkan Rp9.743.608. Dari sini kami memformulasikan tabel yang dianggarkan, di mana kami membandingkan penjualan saat ini dan juga penjualan yang dianggarkan atau yang ditargetkan. Kami melihat bahwasanya nilai perusahaan saat ini di bulan Januari dan Februari masih lebih rendah daripada penjualan yang dianggarkan. Namun pada bulan Maret, penjualan sudah terpenuhi, di mana marginnya sangat tinggi sekali daripada penjualan yang dianggarkan. Ini menunjukkan bahwasanya Pizza Orlando masih memiliki peluang untuk berkembang dan bisa memenuhi target penjualan yang dianggarkan. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas, yang dimana metode ini digunakan untuk memahami faktor-faktor kunci yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Dari sini peneliti jadi tahu atau kita jadi lebih tahu seberapa kuat perusahaan apabila diterjang oleh volatilitas kondisi ekonomi yang ada. Misal di skenario A ini harga jualnya turun 20%, tapi dilindungi oleh volume penjualan yang naik 40%. Sehingga dari saat ini ke skenario A, karena adanya volume penjualan naik 40%, perusahaan atau Pizza Orlando sendiri masih dibilang eh, sangat aman, malah lebih besar dibandingkan kondisi sebelumnya. Dan di skenario B dengan kondisi yang dimana anggaplah semua harga bahan pokok naik senaik 15% seperti itu, sehingga menaikkan harganya yang bisa dibilang terlihat lebih premium dibandingkan kondisi saat ini dan skenario A. Namun apabila volume penjualan tetap naik, hal itu tetap tidak apa-apa untuk
Pizza Orlando sendiri seperti itu. Ini dengan biaya variabel tetap naik 5% berdasarkan skenario A seperti itu. Jadi kayak ceteris paribus lah anggapannya dari skenario A ke skenario B gitu untuk biaya variabelnya saja. Jadi betul-betul apabila ada kenaikan harga jual, perusahaan tetap aman saja walaupun volume penjualannya bisa dibilang turun 20% dari skenario A seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada skenario-skenario lain itu bisa bisa mengukur melihat betapa elastisnya eh, dari bisnis Pizza Orlando seperti itu. Jadi berdasarkan hasil analisis kami, ini adalah ringkasan tabel perhitungan yang dimana total penjualan dalam unit ditotalkan adalah 782 unit di bulan Januari, Februari, dan Maret. Untuk total penjualan dalam rupiah itu mendapatkan 35.205.000. Untuk beban tetap eh, ini ada Januari, Februari, Maret yaitu 5 juta, masing-masing 5 juta sehingga mendapatkan jumlah 15 juta. Untuk total variabel itu mendapatkan total sebesar 5.364. Untuk contribution margin itu mendapatkan di angka 11 juta. Untuk contribution margin rasionya itu mendapat di angka 150,9%. Untuk BEP unitnya itu 348 unit, BEP rupiahnya itu 20 juta, MOS rupiahnya itu 14,526.420 420 juta. Untuk MOS persentasenya itu mendapatkan 110,32% dan DOL rupiahnya atau degree of leverage-nya itu ditotalkan hampir mendekati 1 atau 0,864 seperti itu. Masuk ke chapter terakhir di mana kita akan memberi kesimpulan dan juga saran untuk Orlando Pizza itu sendiri. Oke, tadi kita udah menganalisis mulai dari BEP, contribution margin, degree of operating leverage, kemudian margin of safety juga. Kita bisa lihat bahwa Orlando Pizza ini secara keseluruhan kinerja keuangannya positif ya, karena angka-angkanya juga udah sesuai dan bagus, dimana ini tuh menunjukkan kalau tren pertumbuhannya positif dengan efisiensi biaya, peningkatan profitabilitas, dan juga kemampuan menghadapi resiko penurunan penjualan secara lebih tangguh. Nah, saran yang bisa kami berikan setelah kami menganalisis laporan keuangan UMKM Orlando Pizza adalah di mana satu, Orlando Pizza ini harus mampu untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan margin kontribusi dengan cara menjaga efisiensi biaya variabel dan memaksimalkan harga jual produk. Jadi bisa menekan biaya tetap dan biaya variabelnya sehingga contribution margin ini tetap tinggi. Kemudian kedua, meningkatkan volume penjualan melalui strategi promosi, bisa lewat bundling, sekarang juga ada GrabFood, GoFood, Gojek, Shopee Food, dan segala macamnya. Jadi kolaborasinya harus diperkuat supaya sales volume-nya naik. Kemudian ketiga yaitu menjaga kestabilan biaya tetap sambil mulai mempertimbangkan ekspansi kapasitas produk secara bertahap. Dan keempat, memanfaatkan data-data yang ada terutama degree of operating leverage sebagai dasar dari perencanaan resiko kalau mau melakukan keputusan-keputusan strategis manajerial berikutnya. Sekian laporan dari kelompok kami menganalisis laporan keuangan UMKM Orlando Pizza dan berikut juga ada bukti ketika kami visit ke UMKM Orlando Pizza itu sendiri kami melakukan wawancara secara langsung. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata juga. Terima kasih.